Ada yang sudah Bapak terima di sini? Kasih pulang. Haram itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan Ibu jamaah yang insya Allah dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan izin dan kuasa-Nya lah pada kesempatan kali ini senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan nikmat kepada kita, baik itu nikmat kesehatan, nikmat pangkat dan jabatan, dan lebih-lebih nikmat iman dan takwa, sehingga kita masih berkumpul, bermuajahah dan bertatap muka dalam rangka syukuran 3 tahun atas meninggalnya almarhumah. Mudah-mudahan dengan doa kita semua, almarhumah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmatnya kepada baginda kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insya Allah segala rahmat yang telah dicurahkan kepada beliau akan sampai pula kepada kita umat Islam sekalian yang masih konsisten dan istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah beliau. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Saya tadinya di acara Hari Amal Bakti Kemenak, kebetulan saya sebagai penyuluh agama di kota, ditelepon sama Ustadz Ruslan, katanya beliau tidak bisa sempat hadir dan harus juga saya datang. Kebetulan saya cuma pakai kaos. Kebetulan ada teman yang di samping dekat situ, saya bilang saya pinjam dulu baju teman. Ini baju teman saya tidak tahu. Ini baju teman saya, ini saya pinjam Bapak dan Ibu. Ya, saya terlambat karena memang sudah terlambat Bapak dan Ibu, sudah 8:30. Jadi saya ditelepon, katanya beliau tidak bisa datang dan para jamaah katanya sudah ngumpul. Ya, saya bilang mau tidak mau saya harus datang katanya. Nah, jadi bukan cuma karena terpaksa, tapi alhamdulillah dengan desakan seperti itu saya bisa bersilaturahim dengan Bapak dan Ibu para jamaah, insyaallah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya pikir ini takziah yang hari keberapa ini sampai sini, cuma saya pakai baju sama dengan, saya tidak tahu entah ini jubah atau apa ya. Cuman jujur Bapak dan Ibu, dalam seumur hidup saya nanti ini saya pakai kemeja begini. Mau bilang jubah bukan, mau bilang juga kemeja kok juga.
wala mutu wala yahya. Kami memang besar di saya. Cuman Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah rekayasa Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ketika kita bertemu nanti di akhirat, saya bisa bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa Bapak dan Ibu pernah berada di majelis bersama saya. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu, insya Allah saya menitipkan salam kepada Bapak dan Ibu. Ketika Bapak dan Ibu di akhirat nanti, sampaikan kepada Allah bahwa saya pernah datang walaupun dengan baju orang lain. Jadi Bapak dan Ibu, memang lucu tadi, saya sudah laju tadi, saya katanya di lapangan pada boleh, jadi saya sudah, tapi sampai di sini sudah dikirim maps. Alhamdulillah sampai di tempat ini lowbat saya punya HP. Bagaimana kalau sudah di sana lowbat saya punya HP, tidak bisa dihubungi dan saya tidak tahu juga tampak. Tapi memang itu adalah rekayasa Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan sentil sedikit persoalan kematian. Ini adalah ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak asing lagi untuk kita semua, kecuali yang tidak jaga salat Jumat, dia tidak tahu ini ayat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semua, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan beriman. Kenapa? Ada makna di balik ayat ini yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata banyak orang yang meninggal dalam tidak keadaan beriman. Banyak orang yang meninggal tidak keadaan beriman. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, dekat rumah saya di Lempoto, beliau tadi meninggal. Tadi malam saya lewat di rumahnya beliau angkat tangan ke saya, panggil nama saya, Pak Ustadz. Alhamdulillah tadi pagi sudah meninggal. Padahal tadi malam, na'udzubillahu min salik, beliau ya ada berdiri bermain kartu. Na'udzubillah. Panggil saya, Pak Ustadz. Yo, saya kebetulan dari dokter panggil anak, tapi tadi pagi subhanallah habis subuh sudah yang meninggal. Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beriman. Siapakah orang yang meninggal dalam tidak keadaan beriman? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbi aklil haram. Mereka yang suka memakan makanan yang haram. Jadi Bapak dan Ibu yang suka memakan makanan yang haram dihentikan dari sekarang, apalagi minuman-minuman yang haram. Itu disampaikan oleh Rasulullah SAW yang suka memakan makanan yang haram. Salah satunya adalah mereka yang mau menerima sogokan dari caleg. Kampanye. Salah satunya itu, ya. Salah satunya orang yang menerima uang dari caleg. Kalau saudara terima kasih pulang, kasih pulang. Ada yang sudah pernah terima di sini? Kasih pulang. Haram itu.
ar-rashi wal murtashi, yang menyogok dan orang yang disogok sama-sama masuk ar-rashi wal murtashi finnar. Yang menyogok dan yang disogok sama-sama masuk. Jadi yang coba ambil uang caleg kasih pulang, kasih pulang, so habis tukar. Kalau sesuka masuk neraka tiari yang tukar, ya. Ustaz orang tidak meminta, Ustaz nggak dia kasih, sama. Terus pulang. Baru Ustaz orang tidak mau ambil tetap dia paksa kasih pulang. Baru orang mau tidak ada duit Ustaz, terpaksa. Kalau terpaksa begitu ambil. Tapi bagaimana? Jangan pilih dia. Ambil DP doi, tapi jangan pilih dia. Kenapa? Kalau Anda ambil uangnya dan pilih dia, itu adalah sogokan. Pertama Allah buat malah sama doi dia, patah dia pilih itu. Oh ini pacarnya? Oh subhanallah pacar. Tidak boleh mbak. Terus pacar. Pas Allah ada. Pas hidung caleg kencang. Ya Allah. Sama sifat dosa. Orang yang bakase dengan orang yang berterima sama. Coba tanya tadi Pak Caleg, kira-kira dia kalau tidak Pak Caleg ada dia bakal kasih duit di masyarakat? Pasti dia bakal kasih uang itu karena dia mau suruh pilih, walaupun dia tidak sampaikan pilih kamar kita. Kenapa? Takut panwas mau dapat. Panwas mau dapat. Tapi tujuannya tetap di situ. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan beriman. Ini sistem Suka mau cari caleg yang bagus bagaimana? Cari caleg yang bagus itu cuma kalau dia ada hari-hari di masjid yang nggak sholat, dia biar dia tidak kasih. Oh iya benar. Tapi kalau ada yang caleg jaga kampanye waktu sholat, jangan pilih. Allah, parolis senyum-senyum. Sholat dia masih batalnya kampanye. Ya, baru tertulis di baliho berjuang bersama rakyat. Luar biasa. Tapi kalau sudah dulu dia sudah pelupa rakyat. Memang susah juga ini masyarakat Bapak Ibu. Susah. Mau ambil salah, tidak mau ambil juga salah. Mau ambil kasana dapat dosa, tidak mau ambil kasana. Paralu kan? Baru orang orang nanti 5 tahun baru mau muncul lagi. Betul tidak? Betul. Nanti 5 tahun poli mengaku keluarga. Ngana tidak kenal kita ini ngana keluarga. Keluarga dari mana? Dari sebelah sungai. Keluarga ya. Bagaimana dia tidak mengaku keluarga? Caleg sekarang saja kumpul kakak, kumpul KTP, sejak mengaku keluarga. Hati-hati. Ar-rashi wal murtashi finnar. Yang menerima sogokan dan yang menyogok sama-sama masuk. Sampaikan walaupun pahit ya. Ingat baik-baik itu Bapak dan Ibu. Ya, tapi juga kan subhanallah saya yakin dan percaya
kebaikan caleg ini cuman sampai di malam tanggal 14 Februari. Serius tuh. Betul tidak? Jadi Bapak dan Ibu, malam tanggal 14 jangan tidur Bapak dan Ibu, ada Lailatul Qadar di situ. Astagfirullahaladzim. Ada Lailatul Qadar di situ. Ya. Astagfirullah. Mau bagaimana lagi? Mumpung dorang bayar, nah dipergunakan kebaikan mereka, bukan dimanfaatkan tapi dipergunakan. Orang yang suka bangun masjid, bangun masjid. Mumpung ada yang kasih duit gratis. Dah? Coba kalau orang serta duduk, biar berlapis-lapis ini proposal tidak mau cair. Tidak mau cair. Tapi sekarang kalau orang minta dipilih, biar tidak memakai proposal, orang sudah dia bangun masjid, orang sudah datang. Masih butuh apa di situ ya? Dan tujuan. Ya, butuh apa ya? Pasti begitu, betul tidak? Sekarang coba lihat caleg-caleg itu, banyak bantuan-bantuan mereka itu. Ya, ada yang bangun lapangan, ada yang bangun rehab masjid dan lain sebagainya. Dorang bantu. Ya, tapi memang jago juga ini masyarakat Pak caleg ya, jago ini masyarakat. Nanti so momen begini baru itu dorang, karena memang dorang tahu cuman begitu. Rahmat gobel. Wabahu lali ngoliat ya. Amin. Bait rahim. Karena dorang tahu begitu tak duduk pasti tidak ada lagi. Masjid Agung itu. Kalau sudah duduk ke sana, Dia ada Pak, orang ini yang pilih Pak, siapa dulu nggak naik? Padahal kalau para Betul murid kan, sudah Pak, pilih terduduk juga, kita. sudah jadi wakil pimpinan. Bapak dan Ibu, Apa sih? ada yang terjadi. Iya, dia Bapak dan Ibu. Wakil pimpinan kan? Iya, betul. Ada yang Wakil rema pimpinan muda DPR. kebetulan di kampung saya. Ya, dorang datang untuk karena kegiatan keagamaan Mas. Apa yang dia sampaikan Pak caleg itu, dia ada tadi dulu sekarang hati on. Sabar lah ini. Apa yang dia sampaikan sampai suara di sana sedikit, jadi dia tidak mau membantu. Nauzubillah. Jadi memang ya tidak bisa juga disalahkan juga masyarakat, susah juga kan ya. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi yang kita harus ingat adalah memilih pemimpin itu pemimpin yang berakhlak. Pilihlah pemimpin yang berakhlak. Iya. Kenapa? Kalau dia berakhlak, siapapun yang akan bertemu dengan dia pasti merasakan kenyamanan. Kalau dia berakhlak, karena Rasulullah SAW menyampaikan sendiri, ini istuli utammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi kalau ada caleg-caleg yang dianggap berakhlak, pilih itu, biar dia tidak mau bakasnya doi. Ya. Apalagi kalau ada yang pemerintah desa, ada yang pemerintah desa di sini belum? Ada. Baik kelurah. So ada yang jaga patok-patok baliho sendiri. Tekanan dari pemerintah, serius ini. Pokoknya seka saja. Tekanan dari pemerintah. Ada yang patok-patok baliho apa semua. Nauzubillah min zalik. Kepala desa yang kenyang, masyarakat yang ditekan. Betul tidak? Coba kalau yang di kepala desa atau di kepala kelurahan yang mbak bilang kamar pilih ini, coba-coba masyarakat yang mbak pilih saya tidak mau keluar, pasti itu BLT. Betul tidak? Tuh, pasti tidak mau keluar BLT. Ya, tidak mau keluar lagi PKH disengkas. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi insya Allah yang di kota ini tidak ada yang begitu. Tidak ada kan? Insyaallah. Alhamdulillah tidak ada yang mengaku. Tidak.
Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, ini ada kebetulan ini ada caleg orang sini Pak ya. Subhanallah, orang sini. Kalau beliau berakhlak, saya lebih memilih beliau dipilih di sini. Ya, walaupun beliau korupsi, tapi yang dia korupsi untuk masyarakat Kota Gorontalo. Insya Allah kan? Masyarakat sini. Tapi mudah-mudahan beliau memang luar biasa. Ya. Kalau beliau hadir di masjid Jawa, tapi boleh jangan Pak Caleg, karena hanya dengar ceramah saya, Pak Caleg kecil jaga masalah selatur seperti itu. Insya Allah tidak Pak. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang harus kita lakukan untuk menghindari ini, yang apalagi yang sudah dapat makan uang caleg. So ada yang terima Pak Caleg, saya khawatir itu bukan uang dari Pak Caleg. Ada yang sudah Bapak terima. Allah menyampaikan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang bersegera memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa jannatin arduhas samawati wal ard, maka dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya bagaikan langit dan bumi. Kepada siapa surga yang luasnya bagaikan langit dan bumi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Uiddat lil muttaqin, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Nah, kriteria orang yang bertakwa yang disampaikan oleh Allah yang akan mendapatkan surga yang luasnya bagaikan langit dan bumi, yang pertama adalah alladzina yunfikuna fi syarra'i wad dharra, orang yang telah menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah, baik dia di waktu lapang maupun dia di waktu sempit. Tapi kadang kita ya ringan tangan dengan orang yang jauh, tapi mungkin kita dengan yang tetangga. Ada yang begitu di sini? Ringan tangan dengan orang jauh, tapi mungkin dengan orang dekat rumah. Nauzubillah. Kita banyak hati dengan orang jauh, tapi hutu-hutu dengan orang yang tetangga. Madelo tajamat deh. Apalagi kalau dapat yang di tetangga itu hati Allah, kebetulan dia punya tetangga ada bamasan, misalnya pisang goreng masak. Ya, dia dapat lihat, dia hati ada, kebetulan dia ada lewat, dia dapat lihat ada goreng pisang goreng. Dia tegur, nah, nampak goreng pisang goreng, anggu enak mana pisang goreng ini am? Apa yang dia bilang? Memang. Jadi kalau orang yang suka begitu, anggu kakak anak pisang goreng ini, apa dia bilang? Memang. Padahal kalau orang yang suka bilang begitu itu arti tidak secara langsung minta. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfikuna fisyarra'i wad dharra, kategori orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan surga yang luasnya bagaikan langit dan bumi adalah orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah.
Yang kedua adalah wal kazimin al ghaiz, orang yang mampu menahan amarahnya. Open heta tadi kalau tahu dia hati dia sabar, sabar. Kira-kira ibu-ibu anu lu teh mau lari ali ibu. Kira-kira ibu mau sabar. Palingan beheli lo maki na ibu satu makian monde na ibu 5-10 itu bro. Kira-kira begitu ya. Tapi kalau ada orang yang seperti ini ya, yang mampu menahan amarahnya, opun hepopoi ngolo tahu dia hati debo sama-sama, kategori orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah wal afina 'anil nas, orang yang memaafkan manusia sebelum dia meminta maaf kepada kita. Ada yang begitu di sini? Sebelum dia meminta maaf terus sudah kasih maaf dia, sejaga maki-maki apa semua ya dia sejaga bilang, semua binatang dia sudah pacumu ya, tapi ya kita sudah memaafkan dia sebelum dia meminta maaf kepada kita. Bodoh tadi itu teh besek open modul kayak mapin mau huwa aja mesti ditahu itu bapak tidak apalagi dia mau hidi ampun pun deh hijau ngapain di hari raya ya dia mau hari raya pun itu pun hijau patahlah pati mau apa dia mau heneta kategori orang yang bertakwa itu ada 3 kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah alladzina yunfiquna fi syarra'i wad dharra wal kazimin al ghaiz wal 'afina 'anil nas. 3 itu yang harus Bapak dan Ibu ingatkan. Harus ingat baik-baik. Itu adalah kategori orang yang bertakwa, yang mendapatkan surga luasnya bagaikan langit dan bumi. Kalau ini yang kita lakukan, maka insya Allah kita yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Insya Allah kita yang akan mendapatkan panggilan, wahai jiwa-jiwa yang tenang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, irji'i dululah sini kalian, kembalilah kepada aku dengan hati yang tenang. Sudah senang Bapak dan Ibu diajak dengan baik, dengan hasanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggal mau pilih pintu yang mana yang Ibu suka melewati surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum pilih pintu Bapak dan Ibu. Subhanallah. Saya berdoa mudah-mudahan yang ada di Padebu Olo ini ya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini akan bertemu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir itu wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir dari saya, karena ini semua sholat tadi sampai kemarin ya, saya juga tidak mau makan waktu untuk ceramah karena sudah waktunya makan ya. Insya Allah Bapak dan Ibu, yang terakhir dari saya yang saya sampaikan Bapak dan Ibu, silakan didiklah anak-anak Bapak dan Ibu menjadi anak yang soleh dan solehah. Saya ini Ibu pernah jadi kepala sekolah. Kebetulan saya mengajar bahasa Arab di sekolah yang saya ajarkan di kota Bapak dan Ibu, sekolah agama di kota. Kebetulan saya masuk, saya duluan, kebetulan itu siswa itu hati Allah ada masuk kamar dia saja sebaroko kamar
Sebab bau minuman. Auzubillah min zalik. Sebab bau minuman bapak dan ibu. Saya suruh berdiri dia pas di belakang. Saya suruh berdiri. Coba kau berdiri dulu. Kenapa kau suka minum? Terpengaruh dengan teman-teman Pak Guru. Baik, kalau begitu pekan depan boleh kau mau masuk di pelajarannya Pak Guru, tapi kau undang dulu kau punya orang tua. Kau panggil kau punya orang tua datang di sekolah. Apa yang dia sampaikan Pak Bapak dan Ibu ke saya waktu itu? Oh, di Pak Guru mau lapor pagi papa saya ada peminum benti papa di rumah. Allah Akbar, subhanallah. Sekarang siswinya seperti itu ya. Subhanallah. Anak kelas 3 SMP MTS, anak kelas 3 MTS semua ikut ujian hamil di luar nikah ya. Maka bapak dan ibu, apa yang mempengaruhi itu semua adalah HP, handphone bapak dan ibu. Maka jangan salahkan anak kita ketika kita memfasilitasi mereka dengan handphone. Kira-kira bapak dan ibu bisa mengecek handphone mereka? Ada? Tidak ada. Gara-gara handphone bapak dan ibu bisa merusak akhlak anak-anak kita. Ini contohnya yang begini. Pegang-pegang HP apa semua, subhanallah. Nauzubillah min. Coba kalau orang sudah pegang HP, panggil orang. Masih mau mendengar orang? Iya. Ya, masih mau mendengar? Iya. Tidak mau mendengar, maka jangan salahkan mereka karena bapak dan ibu yang menyuruh mereka untuk durhaka kepada bapak dan ibu. Bapak dan ibu yang menyuruh mereka untuk durhaka kepada bapak dan ibu. Hati-hati bapak dan ibu ketika kita dituntut oleh anak kita di akhirat nanti. Ketika anak kita masuk surga dan kita masuk neraka, dan kemudian anak kita menjadi anak yang soleh, insya Allah mereka pun yang akan menjadi penuntun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang akan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, kenapa engkau masukkan aku ke dalam surga dan orang tuaku engkau masukkan di dalam neraka, ya Allah. Aku menjadi ahli ibadah, aku pintar membaca Al-Quran, aku paham tentang persoalan agama, itu karena didikan dari orang tuaku, ya Allah. Maka keluarkanlah orang tuaku dari neraka dan masukkanlah mereka bersama aku di dalam surga. Tapi bapak dan ibu, kalau anak kita tidak pernah kita didik dengan persoalan agama, mereka masuk neraka dan kita enak-enakan di dalam surga, mereka pun akan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, kenapa engkau masukkan aku ke dalam neraka dan orang tuaku engkau masukkan ke dalam surga? Aku tidak pernah beribadah kepadamu, ya Allah. Aku tidak pernah membaca Al-Quran, ya Allah. Aku tidak paham persoalan agama, ya Allah. Itu karena orang tuaku tidak pernah mendidikku di dunia, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan almarhumah 3 tahun yang lalu yang telah meninggalkan kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kirimkan Al-Fatihah kepada almarhumah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Muhammadin. Amin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalha. Allahumma la tahrimna azraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walha. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ya Allah, ampunilah segala dosa kedua orang tua kami ya Allah, baik mereka yang masih hidup dan yang sudah meninggalkan kami semua ya Allah. Allahumma ya Allah, kepada orang tua kami yang masih hidup ya Allah, kuatkanlah taat mereka kepadamu ya Allah. Berilah kesempatan kepada kami sebagai anak mereka untuk bisa menghamba kepadamu ya Allah, memohonkan doa kepada mereka supaya mereka bisa taat kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami sebagai anak yang soleh dan soleh ya Allah. Berikanlah rezeki kepada kami yang banyak ya Allah, sehingga kami bisa mengajak orang tua kami untuk bisa umroh bersama ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman, kepada orang tua kami yang sudah meninggalkan kami ya Allah, lapangkanlah kubur mereka ya Allah. Kami rindu ya Allah, rindu kepada kedua orang tua kami yang telah meninggalkan kami ya Allah. Kami telah banyak berdosa kepada mereka ya Allah. Kami sering membantak kepada mereka ya Allah ketika mereka masih hidup ya Allah. Ampunilah dosa-dosa ya Allah. Allahumma ya Rahman ya Rahim, jadikanlah anak kami menjadi anak-anak yang soleh dan soleh ya Allah, yang taat atas perintahmu dan menjauhi segala laranganmu ya Allah. Jadikanlah mereka menjadi penghafal Al-Quran. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi bisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi